Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo penggemar merpati balap sprint seluruh Indonesia dimanapun kalian berada. Kita satu hati, salam satu hobi. Alhamdulillah kita masih bisa berjumpa kembali. Gimana kabar teman-teman? Mudah-mudahan teman-teman selalu diberikan kesehatan, banyak rezeki serta panjang umur. Amin, amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, di video kali ini sesuai permintaan nih, Bang, gimana sih cara menggiringkan merpati dengan lengkap dan mudah dipahami? Nah, di sini saya akan bagikan tipsnya. Nah, itu video sebelum-sebelumnya itu saya sudah pernah buat videonya, cuman barangkali ada teman-teman yang masih kurang paham atau kebingungan untuk menggiringkan merpati. Nah, di video kali ini teman-teman harus wajib untuk yang pemula simak terus videonya sampai dengan selesai. Nah, seperti apa, bagaimana tipsnya untuk menggiringkan merpati secara lengkap dan benar? Yang baru hadir, subscribe dulu dong, biar kita bisa berteman. Yang sudah subscribe, jangan lupa nyalakan loncengnya. Yuk, langsung kita bahas saja gimana sih cara menggiringkan merpati dengan benar. Nah, sebelum kita bahas gimana sih untuk menggiringkan merpati nih, apalagi merpati kalian ini yang susah digiringkan, sudah berhari-hari, berbulan-bulan, berminggu-minggu, tetapi merpatinya nggak kunjung giring juga. Sudah nonton tutorial saya, sudah nonton tutorial yang lain, tetap saja merpatinya itu nggak bisa giring. Itu kenapa sih Bang? Jadi ini syarat wajib ya. Jadi teman-teman harus nontonnya itu sampai dengan selesai, sampai dengan di akhir video, agar teman-teman ini nggak salah mendapatkan informasi secara lengkap dan akurat. Jadi begini teman-teman, syarat yang harus teman-teman ketahui atau yang harus teman-teman persiapkan yaitu satu pasang merpati yang sudah dewasa atau sudah siap berproduksi. Ya, bisa jadi siap untuk bertelur yang untuk betinanya. Nah, kalau si jantannya itu sudah mapan atau sudah siap kawin, merpatinya harus sudah jodoh, jangan merpati pijikan. Jadi satu teluran dari kecil sampai besar, terus belum saatnya penjodohan, terus kalian digiringkan, yaitu nggak bakalan giring. Jadi teman-teman harus memiliki satu pasang merpati dengan catatan merpatinya sudah jodoh. Nah Bang, gimana sih untuk mengetahui merpati saya ini sudah jodoh atau belum? Jadi merpati yang sudah jodoh itu biasanya ditandai dengan kawin. Nah teman-teman harus perhatikan dulu nih merpatinya apakah sudah jodoh atau belum. Nah, setelah syarat itu sudah terpenuhi, teman-teman sudah terpenuhi, udah terpantau nih merpatinya sudah jodoh, teman-teman nih udah ngelihat sendiri merpatinya itu sudah kawin. Lanjut langkah yang berikutnya. Jadi syarat yang pertama harus terpenuhi dulu. Jadi langkah yang berikutnya yaitu usahakan si jantan menyukai warna betina. Bang, gimana sih maksudnya? Jadi si jantan itu memang suka dengan betina warna yang teman-teman pilihkan atau teman-teman siapin. Jadi memang ini syarat wajib ya, mutlak, ini nggak bisa diganggu gugat. Adapun merpati yang dengan tingkat giring yang bagus, dia tidak pandang warna bulu si merpati betinanya. Tetapi ada beberapa merpati itu yang kalau digiringkan bahkan dijodohkan aja itu susah. Jangankan digiringkan, untuk jodoh saja susah karena dia memilih warna-warna yang tertentu. Nah, di sini kesusahan mungkin teman-teman. Jadi tips dari saya itu teman-teman harus cek dulu video saya itu cara menjodohkan merpati dengan warna yang disukai merpati jantannya. Nanti baru kembali lagi ke sini lihat video ini lagi. Nah, setelah syarat itu terpenuhi, yang harus teman-teman lakukan yaitu saya biasanya untuk menggiringkan merpati, menstabilkan suhu tubuh, menstabilkan birahi si merpati tersebut atau kedua merpati ini. Saya biasanya itu melakukan pemandian. Nah, pemandiannya ini kalian bisa lakukan di hari Minggu pagi. Nah, ingat ini juga tentunya harus ada cahaya matahari atau ada panas agar merpatinya bisa dijemur terus bisa kering. Jangan sampai cuacanya hujan seperti sekarang ini. Sekarang posisinya lagi hujan, mudah-mudahan nggak berisik ya. Ini posisinya lagi hujan. Kalau hujan seperti ini jangan dimandikan. Nanti mungkin bisa jadi minggu depan atau besoknya itu bisa
Tetapi kalau saya pribadi itu untuk men-setting agar giringnya terpantau terus, yaitu dilakukan dengan di hari Minggu, jadi nggak di hari lain. Jadi saya memandikan merpati ini khusus untuk merpati yang akan digiringkan, itu saya mandikan setiap hari Minggu pagi. Mandikan kedua merpatinya ini, satu pasang merpati baik jantan maupun betina itu dimandikan dua-duanya. Setelah dimandikan terlihat basah, kalau bisa memakai sampo boleh, dikasih sampo agar bersih semua. Nah setelah itu kalian bisa menjemurnya. Setelah dijemur, nah ingat nih, ini kan yang susah nih, ini berlaku untuk merpati kolong, merpati balap, merpati tinggian, merpati rumahan, merpati apalagi ya, merpati pos. Semua jenis merpati ini sama saja untuk menggiringkannya. Jadi bang, kalau saya merpatinya merpati kolong nih bang, apakah caranya sama? Sama. Bang, merpati saya merpati balap, caranya gimana? Sama. Bang, merpati saya ini merpati tinggian, sama nggak cara ngiringinnya? Sama saja. Jadi semua merpati, jenis merpati apapun sama seperti itu. Jadi kalian wajib memandikan. Nah setelah dimandikan, kalian harus memberikan tempat yang spesial, tempat khusus. Jadi khusus untuk kedua pasang merpati ini. Nah perlu teman-teman ketahui, di video ini juga saya tidak membahas untuk penggunaan atau menggiringkan dengan obat-obatan, jamu-jamuan, tidak, no. Jadi alami, ini secara alami untuk menggiringkan merpati agar giring keras. Kandang, nah usahakan kandang ini, kandang-kandang yang teman-teman sediakan atau siapkan untuk merpati yang akan digiringkan itu usahakan agak luas. Kenapa? Karena tujuannya ini agar merpatinya itu bisa kawin di dalam kandang. Nah setelah teman-teman memberikan kandang yang khusus, jadi merpatinya bisa saling kawin, bisa saling cumbu rayu, biarkan merpati ini di dalam kandang selama 1 minggu. Jadi biarkan ini si merpatinya itu, biasanya kalau yang baru ditempatkan kandangnya apalagi nyaman, terus tenang, nggak ada gangguan dari binatang lain seperti kucing, tikus dan lain sebagainya, biasanya merpati ini akan merasa nyaman. Nah setelah nyaman itu teman-teman setiap harinya lakukan penjemuran rutin. Jadi setiap pagi, setiap ada cahaya matahari, teman-teman bisa melakukan penjemuran secara rutin. Nah itu untuk waktunya bisa dari jam 7 sampai jam 9, atau sampai dari jam 8 sampai jam 9 boleh. Jadi tergantung di daerah teman-teman itu ada kondisi panasnya jam berapa. Nah kalau jamnya jam 7 sudah ada panas, ya teman-teman bisa dijemur. Nah jadi dijemur setiap hari, lakukan selama 1 minggu. Jadi setelah dijemur 1 jam atau 2 jam, teman-teman simpen lagi ke dalam kandang lagi, masukkan, udah biarkan, beri makan aja seperti biasanya. Jadi beri makan dan minum. Nah selama seminggu kalian lakukan terus seperti itu. Nah setelah sudah dilakukan bertahap, terus rutin kalian melakukannya, nah barulah langkah untuk menggiringkan. Jadi setelah 1 minggu di dalam kandang yang agak lebar, jadi tanpa adanya tempat sarang atau tempat untuk bertelur, nggak perlu dikasih sarang atau tempat bertelur, jadi kandang aja, kandang polos, jadi nggak ada sesuatu, jadi kandang bebas saja. Nah setelah mendapatkan 1 minggu, nah barulah kalian bisa menyediakan pagupon ataupun kardus. Jadi kalau teman-teman berkendalaan itu kayak nggak punya gupon, kalian bisa bikin kreatif, sekreatif mungkin dari tong buah, bekas buah, dari kayu-kayu bekas yang tidak terpakai, kalian bisa buat itu kotak kecil. Nah tujuannya apa? Tujuannya untuk ini mengatur proses kawinnya. Kenapa bang harus diatur? Karena untuk agar si betinanya ini cepat bertelur. Karena merpati yang mau bertelur, betinanya itu otomatis dengan sendirinya naluri si merpati itu akan giring. Nah, jadi paham ya di sini teman-teman. Jadi kalian kalau nggak punya kupon, pakai kardus boleh, yang penting rapat. Jadi setiap hari itu dimasukkan ke dalam kupon. Nah, dimasukkannya itu pukul habis dijemur teman-teman. Jadi setiap jam 7 pagi kalian keluarkan sampai jam 10. Nah jam 10 itu masuk ke dalam kupon, jam 10 pagi masuk ke dalam kupon. Nah sebelum masuk ke dalam kupon,
kalian beri makan dan minum secukupnya, jangan terlalu banyak. Nah, setelah itu masukkan ke dalam gupon, biarkan di dalam gupon. Nah, sore hari sekitar jam 3 sore kalian keluarkan kembali merpatinya dari dalam gupon. Nah, itu biarkan merpatinya kawin. Nah, biasanya sebelum kawin dia mengapak-apakan sayap. Biasanya itu. Terus beri makan dan minum. Nah, setelah itu biasanya kawin dengan sendiri. Biarkan semakin banyak merpati tersebut kawin, merpati teman-teman ini kawin, semakin cepat untuk proses menggiringkan merpati. Jadi semakin cepat merpati itu akan giring dengan sendirinya. Nah, setelah makan dan minum kan sore nih. Selesai itu kurang lebih biarkan sampai jam 5 sore. Nah, jam 5 sore kemudian kalian masukkan kembali kedua merpati ini ke dalam pagupon. Jadi dimasukkan kembali, biarkan malam hari itu di dalam gupon. Nah, keesokan harinya itu pagi hari sekitar jam 7 kalian keluarkan kembali merpatinya dari dalam gupon. Nah, terus diapain bang? Ya kalian jemur lagi, lakukan seperti awal waktu pertama kali untuk menggiringkan. Jadi dijemur lagi, harus dijemur bang, harus. Karena untuk meningkatkan birahi si merpati tersebut. Kalau mau dijemur bisa nggak bang? Bisa. Bisa, cuman nanti prosesnya biasanya agak lama, apalagi merpati teman-teman ini yang susah-susah digiringkan, otomatis akan kesusahan nanti. Bukannya susah sih, jadi proses menggiringkannya itu akan memakan waktu yang sangat lama. Tentunya kalian nggak sabar kan, ingin memainkan merpatinya, ingin melatih, ingin menerbangkan. Jadi saran saya harus, ini wajib ya, jangan ditawar. Jadi harus kalian jemur kedua merpatinya. Bang, ini dimandikan atau tidak? Tidak perlu dimandikan. Nah, biasanya di bagian kaki, di bagian paruh, sama di bagian ekor, bulu ekor, itu ada kotorannya. Kalian tinggal bersihkan saja dengan air. Nah, itu secukupnya saja dibersihkan. Sebisa mungkin kalian gimana bersihinnya. Yang penting itu terlihat bersih saja. Ingat, jangan dimandikan. Jam 10 kalian ambil lagi. Nah, ingat nih, sambil menunggu merpati kalian ini dijemur, kalian juga bisa bersih-bersih kandang. Jadi guponnya ini dibersihkan dulu agar merpatinya itu lebih nyaman. Nah, semakin nyaman, maka naluri merpati itu dengan sendirinya akan mudah giring. Dengan sendirinya merpatinya itu akan mudah giring. Kenapa? Karena merpati yang terpenuhi nutrisi dan tempatnya nyaman itu dia akan berkembang biak. Nalurinya itu akan berkembang biak, baik merpati jantan maupun merpati betinanya. Nah, lakukan terus seperti itu selama 1 minggu. Nah, biasanya sebelum 1 minggu ini 3 hari. Di waktu 3 hari ini merpatinya itu sudah angkat giringan. Nah bang, gimana sih bang caranya untuk mengetahui merpati saya ini bahwa sudah giring? Setelah kalian melakukan rutinitas yang tadi, step by step yang saya sebutkan, satu pun nggak ada yang kelewat. Nah, di hari ketiga atau biasanya itu hari Rabu sampai hari Kamis itu sudah angkat giringan. Nah, teman-teman bisa mengetesnya itu, kita ambil si betinanya, kemudian si betinanya ini kita kasih pejantan lain. Nah, pejantan yang suka blekur nih. Jadi biarkan pejantan lain untuk memblekuri atau memanas-manasi si betina ini. Jadi contohnya seperti ini. Jadi kan ini mana ya? Oh, ini nih. Ini salah cok. Tuh, ini sineros. Jadi ini betina kalian cemburuin kayak gini tuh. Nanti seperti ini tuh. Nah, untuk memastikan giring atau tidaknya, biasanya kalau merpati yang giring itu responnya, kalian bisa coba seperti ini. Pegang kedua merpatinya ke atas. Tuh. Ini betinanya ini contoh nih sineros. Oh, jadi ini saja ini nih. Jadi ini jantan, ini betina. Nah, seperti ini. Nah, kalau ngelihat seperti ini, nah ke bawah ngelihat ikut ke atas. Nah, terus kalian bisa dipanas-panasin seperti ini tuh, kasih pejantan lain tuh. Kalau nggak punya, cuman ada satu, kalian bisa main ke temen yang sepenghobi, yang punya merpati juga, kalian bisa seperti iniin. Terus tuh kan, ini kan tuh dia berontak nih mau lepas. Nah, berarti ini sudah giring. Kalau kalian takut, kalian bisa masukkan saja ke sini, ke kandang yang bersamaan tuh, seperti ini.
Tuh, nanti biasanya dia ngerespon matuk-matuk. Nah, nanti kalau ada bunyi pejantan lain blekur, itu biasanya matuk-matuk. Nah, setelah terpantau matuk-matuk, kalian bisa terus lakukan pemanasan atau dicemburu-cemburuin. Jadi si betinanya itu dipanas-panasin dengan pejantan lain tuh, seperti ini. Terus lakukan. Nah, nah ini untuk pengetesannya itu kalian lakukan jam 2 siang. Nah, jam 2 siang kalian lakukan seperti ini tuh. Terus lakukan. Jadi jam 2 sampai jam 3, kurang lebih jam 3 kalian mainkan seperti ini. Jadi sabar, nggak usah diterbangin terus seperti ini. Nah, kalau bisa ya loncat-loncat kayak gini nggak apa-apa tuh. Terus lakukan. Nah, setelah 1 jam kalian panasin seperti ini, jadi dimainkan seperti ini nih. Jangan diterbangkan dulu. Biasanya kalau yang baru 3 hari atau 4 hari itu girinya belum terlalu ngeket atau belum terlalu keras. Jadi ditakutkan nanti merpatinya kabur, apalagi merpatinya yang jarang tersentuh oleh manusia. Biasanya takut. Kalian bisa lakukan seperti ini terus. Nah, tuh. Nih berapa jam? Ya kurang lebih 1 jam lah, atau sampai paruh merpatinya itu ngebuka. Sampai paruhnya ngebuka tuh. Ini kan belum terlalu tuh. Nah, biasanya wajar seperti ini. Jadi kalian lakukan terus. Panas-panasin. Tuh, kalian main saja dengan sepenghobi yang punya merpati tuh. Jadi dipanas-panasin. Tuh. Setelah ini sudah paruhnya sudah ngebuka atau kelelahan, kalian istirahatkan. Jadi terus lakukan. Nah, setelah sudah dilakukan seperti ini, kalian sudah masukkan lagi, suruh istirahat, masukkan ke dalam kandang, beri makan dan minum. Nah, biasanya kalau insting merpati nih, kalau setelah dipanas-panasin atau dicemburu-cemburin dengan merpati pejantan lain, itu biasanya tingkat birahinya akan naik atau tinggi. Jadi nafsu kawinnya semakin tinggi. Nah, itu pertanda bagus. Kenapa? Karena semakin banyak kawin, nanti si betinanya bakalan ngandung atau bertelur. Jadi biasanya sehabis dipanas-panasin itu, si merpati ketika dimasukkan ke dalam kandang langsung dia kawin. Nah, kawinnya itu biasanya tidak terbatas. Jangan batasi merpatinya untuk kawin. Jadi biarkan suruh kawin terus. Jadi semakin banyak semakin bagus. Nah, setelah kawin nanti kalian baru beri makan dan minum. Ingat, jangan dimainkan lagi setelah diberi makan dan diberi minum. Setelah kawin jangan dimainkan lagi. Udah, biarkan tunggu kurang lebih 1 jaman lagi. Biarkan di luar kandang yang ada guponnya, yang terdapat gupon, biarkan seperti itu. Setelah 1 jam kalian masukkan kembali. Nah, besoknya juga kan udah giring nih, udah angkat giring. Besoknya kalian tetap harus ngejemur merpatinya, kedua merpatinya, tanpa dimandikan. Jadi pagi jam 7 kalian keluarkan lagi, terus jemur, terus masukkan ke dalam gupon atau kandang. Jangan lupa jam 10 ini diberi makan dan minum terlebih dahulu. Nah, setelah makan dan minum, jangan terlalu banyak, kalian masukkan lagi ke dalam gupon. Nah, biarkan di situ sampai jam 2 siang. Nah, jam 2 siang kalian bisa keluarkan kembali, kalian panas-panasin kembali seperti ini nih. Jadi, atau dikeluarkan seperti ini, beri pejantan lain, kalian mainkan, naik turun, jangan diterbangkan dulu, sabar. Kalau merpatinya memang susah atau agak takut dengan manusia, takut dengan tangan, jadi kalian harus sabar. Nunggu sampai bertelur. Nah, setelah kalian rutin seperti itu, lakukan terus-terus, itu girinya dengan sendirinya akan meningkat. Hari demi hari itu girinya akan bertambah keras, semakin kenceng, sampai si betinanya bertelur. Bang, kalau bertelur gimana? Kalau bertelur, nah ini waktu yang tepat. Jadi merpatinya itu biarkan suruh mengerami telur atau istirahat, jangan dimainkan terus-terusan. Nah, jadi prosesnya seperti itu. Jadi semua merpati bisa giring, cuman tingkat kegiringannya itu berbeda-beda. Nah, ini nih, tuh lihat, tuh untuk si Neros kan, tuh cepet. Nah, beda kan dengan yang lain tuh. Ini kenapa beda? Karena si Neros baru saja cabut telur nih, tuh. Jadi sangat senang dan gembira karena si betinanya itu tepat bertelurnya. Wis, waduh, tuh nggak sabaran kan. Kalau yang ini gimana bang? Kalau ini juga sama, cuman tingkat giringnya belum maksimal karena baru 2 hari. Kemarin saya terbang-terbangan. Ini tadi rencananya mau adu balap, cuman karena hujannya, mungkin kedengeran teman-teman juga, ini ada suara hujan. Mohon maaf ya, agak berisik sedikit.
Jadi seperti itu. Jadi kesimpulannya nih teman-teman, untuk menggiringkan merpati itu yang pertama teman-teman harus sediakan kandang. Jadi proses kawinnya itu jangan di setting atau jangan diberi waktu. Proses kawinnya yang pertama nih, minggu pertama. Nah, untuk minggu yang keduanya teman-teman harus setting proses pola kawinnya. Jadi setiap sore hari, setiap jam 3 sore, merpatinya itu harus wajib kawin setelah dimainkan atau dicoba panas-panasin atau diterbangin kalau merpatinya memang bagus giringnya. Jadi setiap sore wajib kawin. Jadi merpatinya seperti itu. Kalau di minggu pertama itu bebas, mau pagi dia kawin, mau siang kawin, mau sore kawin. Jadi biarkan suruh kawin tanpa adanya waktu atau ketentuan dari kitanya. Nah, setelah itu barulah kita setting dengan waktu. Jadi pada intinya poin di video kali ini nih teman-teman, yang harus teman-teman ingat, ketika teman-teman mau menggiringkan merpati, usahakan waktu kawinnya itu ditentukan oleh teman-teman sendiri. Jadi biasanya sore hari merpatinya wajib kawin. Nah, seperti itu poinnya. Jadi setiap jam 5 sore atau jam 4 sore, terserah ini ya, terserah teman-teman. Tapi saran saya itu harus sore. Kenapa harus sore? Karena siang harinya kan mau dimainkan. Jadi siang hari jangan kawin dulu. Jadi setiap sore hari itu teman-teman lakukan merpatinya gimana caranya agar kawin. Nah, seperti itu. Tapi biasanya kalau udah lama di dalam gupon terus kalian keluarkan, itu biasanya dengan sendirinya kawin, karena di dalam gupon itu sedikit pengap atau sedikit panas. Jadi merpatinya birahinya meningkat dengan sendirinya. Jadi aturlah, kalau merpati kalian mau giring keras, aturlah proses kawinnya. Jadi kalau pagi gimana bang? Pagi usahakan jangan dikawinkan, siang jangan dikawinkan. Usahakan mengawinkan merpati hanya sore hari. Bang, katanya kawin malam itu menambah giring merpati. Betul, karena malam hari ini biasanya merpati yang malam hari dikeluarkan terus ada cahaya lampu, maksud saya ada cahaya lampu, itu biasanya dengan sendirinya merpatinya akan kawin. Jadi semakin banyak, jadi pembuahannya si betinanya ini semakin cepat, jadi reproduksinya itu semakin bagus, terus proses bertelurnya akan semakin cepat, jadi meningkatkan giring merpatinya dengan cepat. Jadi di sini sudah paham ya teman-teman. Kalau teman-teman masih belum paham dengan video ini, teman-teman bisa tuliskan di bawah kolom komentar, mana sih, apa sih yang belum paham dari penjelasan saya dari awal hingga akhir. Nah, mungkin itu saja tip dari saya cara menggiringkan merpati dengan benar dan baik. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat. Mohon maaf bila mana ada kata-kata yang kurang berkenan. Nantikan video terbaru dari saya. Akhir kata saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.